Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deka. Di sini saya mau memperkenalkan atau menjelaskan sedikit tentang aplikasi kwitansi Arkas dan administrasi SPJ BOS versi 3.4.7. Ini adalah aplikasi terbaru buatan saya. Ini terakhir saya buat hari Senin tadi, 11 Agustus 2025. Kita ke halaman tentang terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat catatan keunggulannya, antara lain dia register penutupan kas dan berita acara rekonsiliasinya sudah otomatis. Kemudian tanggal penutupan kas juga sudah bisa tampil secara otomatis, dan dimana jika versi sebelumnya tepat sesuai dengan sebelumnya belum tepat ya, kalau sekarang sudah tepat ya. Kalau hari tanggal 30 atau tanggal 31 Juni atau Desember itu adalah hari Minggu, dia akan otomatis berkurang satu hari ya. Itu dia. Nah, untuk kelebihan-kelebihan yang lain itu masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk harga ini masih sama seperti sebelumnya ya, tidak ada kenaikan. Nah, di sini saya contohkan ya. Jadi perbedaan utama itu di berita acara penutupan kas dan rekonsiliasi di dua menu ini ya. Nah, ini tanggal penutupan kasnya itu 3, saya tulis di sini 30 bulan 6 2024. Tanggal 30 bulan 6 2024 itu 30, kita lihat tanggal 30 bulan 6. Ya, itu kan hari Sunday, hari Minggu ya. Hari Minggu. Jadi kita lihat di sini berita acara register penutupan kas, yaitu nah secara otomatis menjadi tanggal 29 Juni 2024. Untuk penutupan kas periode sebelumnya dia secara otomatis juga berkurang karena pada hari 31 Desember 2023 itu juga hari Minggu ya. Jadi secara otomatis dia berkurang satu hari. Nah, kemudian ini hitungannya pada akhir tahun. Oke. Sekarang ini kita ganti jadi tanggal 31 bulan 12 ya, atau Desember 2024. Maka dia semua akan berubah. Termasuk juga lembar-lembaran kasnya ini berubah ya. Nah, tanggal tutup bukunya otomatis tanggal 29, karena tadi tanggal 30 bulan 6 2024 itu adalah hari Minggu. Jadi otomatis dia berkurang satu hari menjadi hari Sabtunya ya, tanda tangannya. Dan ini secara otomatis ya. Untuk berita acaranya juga seperti itu, dia secara otomatis menyesuaikan register penutupan kas. Dan kita ke menu rekonsiliasinya. Nah, ini kan tanggal 31 bulan 12 berita acara rekonsiliasi, dia akan seperti ini. Ups, oh, ada yang di sini ya. Di sini kita harusnya ini tersembunyi dulu. Kita bawa warna putih. Nah, itu dia. Nah, di sini perhatikan kan, Januari, Desember. Nah, kalau kita ganti di sini jadi selain Januari, Desember, dan tuh di sini ada penerimaan tahap 1, penerimaan tahap 2, ada barang dan jasanya segini. Nah, pajaknya segitu. Nah, untuk rekening-rekening peralatan mesin ini saya contohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa menampung untuk 6 rekening peralatan dan mesin dan 6 rekening aset tetap lainnya. Ini penting untuk dimasukkan ya, input, supaya dia hitungan yang di sini belanja modalnya secara otomatis terhitung. Jadi yang di sini harus diisi sesuai yang ada di kas ini. Saya buat 6 ya. Kalau rekening peralatan dan mesin serta rekening aset tetap lainnya milik Anda atau di sekolah Anda itu lebih dari 6, masing-masing 6 ini, artinya perlu ditambah lagi. Untuk itu silakan request ya, itu silakan di request, berarti Anda butuh aplikasi yang khusus untuk Anda sendiri ya.
Nah, ini juga pajaknya ini sudah saya setting otomatis ya. Otomatis terhitung dia pajaknya itu. Asal isian Anda itu sama. Nah, apabila Anda ada sisa saldo bank ya. Nah, yang ini abaikan dulu. Itu dia. Tadi saldo bank itu diisi di ini ya, di sini ya. Nah, di sini diisi. Saldo banknya diisi di sini. Kalau ada ini kosong kan. Kalau ada diisi di sini ya. Nah, ini kan dia. Nanti sekarang kita ganti jadi 30 bulan 6. 30 bulan 6 2024. Maka bisa cara rekonsiliasi atau secara otomatis ini tak hanya terhitung pada bulan 6 atau tahap 1 ya, semester 1. Jadi tak penerimaan semester 2 tidak tampil, barang dan jasa yang tampil ini hanya barang dan jasa di semester pertama, peralatan mesin yang akan tampil di sini juga yang semester pertama yang ada di belanja kan pada semester pertama atau bulan 1 sampai bulan 6. Nah, ini juga sisa saldo dia akan otomatis. Ini sudah saya tes berkali-kali ya dan alhamdulillahnya dia berhasil terhitung. Nah, sisa saldo kas tunai. Kalau ada sisa saldo bank ya, maka ditulis di sini ditulis ya. Ditambahkan saja di sini. Saldo bank yang ditambah di sini. Misal 1 juta 100.000 misalnya. Nah, secara otomatis dia akan terhitung ya. Jadi nominal uang tunainya itu akan berkurang secara otomatis ya. Tapi untuk saldo kas keseluruhannya masih tetap sama. Kita lihat di bagian rekonsiliasi tadi. Nah, ini akan berkurang dia belanja barang dan jasanya. Nah, ini kan 926. Kalau di menu yang tadi kini kita hapus, seharusnya jadi 93 ya di rekonsiliasinya. Nah, 96 ya 9, tetap 6 dia. Nah, saldo rekening bank ini dia akan otomatis mengikuti yang di situ tadi di sini. Kalau di sini tadi kita isi 100.000, 100.000, nah, maka di sini otomatis akan tampil 100.000 ya, bisa saldo ya. Oke, demikianlah untuk itu. Untuk tampilan lampiran gaji saya buat seperti ini ya. Halaman kwitansi kita lihat di mana bagian gaji itu gaji itu GPU nomor 12. Jadi di sini kita buat 12. Nah, jika Anda print dia otomatis coba 12. Jika Anda ngeprint gaji dia secara otomatis, kita lihat preview terlebih dahulu, otomatis lampiran untuk gajinya itu akan ikut terprint ya secara otomatis. Nah, di ini halaman kwitansi gaji. Nah, ini halaman dari lampirannya, lampiran gaji. Tapi untuk lampiran gaji dia di sini harus diisi, di sini disamakan ya, isian yang kuning ini disamakan dengan yang ada di uraian arkas ya. Itu untuk lampiran gaji. Kemudian di sini juga saya menambahkan menu ini untuk BAST. BAST ini misalnya belanja apa nih? ATK. Di sini ditulis di sini nama tokonya, ditulis alamat tokonya, kemudian pembelian apa, ini kegiatannya ya, volume barangnya diisi, satuan barangnya diisi, harga satuannya diisi, nama pemiliknya, nomor HP-nya diisi, supaya nanti dia di sini akan tampil pada surat pesanan ini. Nah, surat pesanan
tadi. Ups, apa tuh? Dia akan tampil di surat pesanan di SPK di kana. Di sini nomor 9 ya berarti. Tansi nomor 9. Nah, dia kan tampil kan nomor 9. Nah, ini apabila surat pesanan ada ya, surat perintah SPK-nya ada, DASD-nya juga ada secara otomatis ya. Itu dia kelebihan dari aplikasi versi terbaru buatan saya ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk yang lain-lain nampaknya sama saja ya. Oh ya, di sini fitur perjalanan dinas juga nih. Nah, jadi ini sedikit gambaran ya hal-hal yang perlu diisi pertama kali karena masih banyak yang tanya-tanya itu. Ini data di halaman beranda ini semuanya nih kalau bisa diisi. Untuk yang tidak diisi itu, nah ini nama kalau jadi ganti kepala sekolah di tengah tahun ya, di sini diisi, bendahara diisi, bendahara baru apabila ganti bendahara di pertengahan tahun ya. Nah, kemudian data PTK. Data PTK ini penting karena ini untuk kelengkapan perjalanan dinasnya ya. Ini hanya untuk kelengkapan perjalanan dinas ya. Nanti dia secara otomatis akan ke sini. Untuk penjelasan aplikasi perjalanan dinas itu ada di ini. Nah, ini kalau dia misal bendahara, di sini diganti. Yang merah ini nah, bisa diganti untuk perjalanan-perjalanan tertentu yang bukan dia sebagai guru tapi sebagai bendahara ya. Itu ya. Nah, kemudian ini taksasi nominatif sudah ada, sudah saya buat sedemikian rupa. Setelah ini diisi, kalau untuk perjalanannya setelah ini diisi, jangan lupa klik insert ya. Nah, untuk lampiran gaji tadi perlu lagi data di sini. Untuk saat ini belum bisa otomatis ya. Jadi ini karena itu uraian pada Arkas itu agak berbeda dengan data asli dari PTK-nya. Jadi agak agak ini masih perlu ditambahkan nih. Nanti mungkin pengembangan selanjutnya akan bisa secara otomatis cukup mengisikan data PTK saja. Untuk saat ini belum ya. Oke, demikianlah aplikasi kwitansi Arkas versi 3.4.7 yang saat ini sudah saya ganti judulnya menjadi aplikasi kwitansi Arkas dan administrasi SPJ BOS versi 3.4.7. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.